Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua melalui jejaring sosial untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Asr. Kita awali kajian surat Al-Asr ini dengan membaca surat ini secara lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Di dalam surat yang cukup pendek ini, Allah Subhanahu wa taala merangkum segala macam kebaikan yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Surat Al-Asr ini merupakan, menurut para ahli tafsir, adalah surat atau wahyu yang ke-13 diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ditertibkan dalam mushaf ini adalah menjadi urutan yang ke-103, ya. Surat Al-Asr ini menurut sebagian ulama, terutama yang dipelopori oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair, adalah merupakan surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Nabi hijrah. Tetapi di sana ada pendapat kedua, yaitu yang dipelopori oleh Mujahid dan Qatadah, yang mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, artinya diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, dua pendapat ini kemudian disikapi oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama mentarjih bahwa surat ini termasuk Makkiyah. Nah, surat yang berjumlah 3 ayat ini sangat luar biasa. Oleh karenanya Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafiz bahwasanya beliau mengatakan, dahulu para sahabat, ya, ketika mereka bertemu, ya, terutama ketika ada 2 orang sahabat yang bertemu, ya, mereka saling menyapa, kemudian mereka tidak berpisah dari pertemuan tersebut kecuali telah saling membacakan surat Al-Asr ini. Ya. Satu sahabat membacakan surat Al-Asr kepada yang lain kemudian menimpali dengan bacaan tersebut. Ini adalah merupakan bukti bahwa surat Al-Asr ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa bagi para ulama, ya. Karena isinya adalah peringatan supaya kita menjadi orang yang beruntung, ya. Kemudian para sahabat yang sudah saling membacakan surat Al-Asr itu, mereka salam kemudian baru berpisah. Itulah para sahabat dahulu, ya.
Kemudian ada juga suatu riwayat dari Imam Syafi'i misalnya, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan, laulam yunzilillahu illa hadhihi surah lakafathum. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an ini kecuali hanya satu surat Al-Asr ini, maka sudah cukup untuk pedoman hidup bagi umat manusia. Baik, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, di sini kita akan sedikit mengupas kandungan daripada surat Al-Asr. Ayat pertama yaitu adalah wal asri. Wawunya di sini adalah merupakan wawu qasam, ya, atau sumpah. Wal asri. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan asr, dengan masa, ya, yang menunjukkan bahwa kedudukan masa, kedudukan waktu itu sangat penting yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Sebetulnya di sana ada beberapa penafsiran terkait dengan surat atau terkait dengan kalimat Al-Asr ini. Menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Asr adalah ad-dahru. Al-asru ay ad-dahru, artinya adalah masa secara umum, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa ini secara umum karena banyak sekali manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Ketika muda, ya, dia lalai-lalai karena menganggap nanti saja saya akan berbuat baik ketika sudah tua. Ketika punya kesempatan belajar di sekolah, di pondok pesantren, kurang memaksimalkan karena dia banyak menjadikan waktunya itu untuk bermain-main dan seterusnya. Maka di sini Allah bersumpah dengan masa. Adapun tafsir yang kedua adalah menurut Muqatil, bahwasanya makna al-asr ini adalah lebih spesifik, yaitu adalah waktu asar, ya, sholat asar atau waktu asar, ya, waktu asar, yaitu waktu ketika matahari sudah mulai menguning, ya, sudah mulai senja. Ini mengisyaratkan bahwa kita manusia itu sudah berada di penghujung masa, ya, sudah semakin dekat dengan hari kiamat, ya. Maka al-asr itu waktu senja mengingatkan kepada kita bahwa usia bumi ini sudah senja. Kita tidak lama lagi, ya, untuk menuju kepada yaumil qiyamah dan seterusnya. Nah, meskipun kita wallahu a'lam kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Ya. Pendapat lain mengatakan bahwa al-asr ini, ya, kenapa waktu senja itu tadi dinamakan asr, ya, manusia dari pagi sudah beraktivitas, dari pagi berangkat kerja jam 7 misalnya, ada yang jam 8 pagi, dia seharian sudah terkuras tenaganya, pikirannya, seolah-olah sudah diperas, ya. Nah, sudah diperas. Makanya bahasa Arabnya jus, ya, buah yang diperas adalah asir, ya, karena berasal dari kata ini. Nah, artinya sudah diperas. Nah, sehingga di sisa-sisa tenaganya itu di waktu asar itu oleh Allah dijadikan sebagai muksambihi, sesuatu yang dijadikan sumpah supaya manusia lebih memperhatikan terhadap waktu tersebut. Nah, misalnya kita memperhatikan saudara-saudara kita, misalnya ketika pulang kerja sore hari, ya, dia pulang dari kantornya mungkin belum sempat sholat di kantor, kemudian di perjalanan agak jauh kena macet dan seterusnya sehingga tidak sempat sholat sampai waktu maghrib dan seterusnya. Nah, kadang di situ lebih lalainya itu lebih besar, ya kan, di waktu asar itu. Nah, pertama karena kita capek, kita dalam perjalanan pulang dan seterusnya, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita itu lebih memperhatikan waktu ini, ya. Nah, oleh karenanya dalam surat lain misalnya makna sholat asar itu lebih di spesifikan penyebutannya. Misalnya hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat-sholat, ya kan,
Wassolatil wusta, dan secara spesifik menyebutkan sholat pertengahan yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama merupakan sholat asar. Nah, ini merupakan makna dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, kenapa menjadikan asar itu sebagai sumpah. Kenapa kemudian kita mungkin bertanya-tanya Allah Subhanahu wa taala perlu bersumpah dengan asar ini, dengan waktu ini, demi masa ini? Karena masa atau waktu merupakan modal utama, modal paling pokok bagi umat manusia untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu. Kita bekerja butuh waktu, kita belajar butuh waktu, ya. Semuanya butuh waktu untuk melakukan sesuatu, sehingga waktu merupakan modal yang paling utama bagi kita untuk melakukan suatu apapun, ibadahkah, bekerjakah, dan seterusnya. Ini ayat pertama, yaitu dari ayat wal asri, ya. Kemudian ayat berikutnya adalah innal insana lafi khusrin, ya. Kalau terjemahnya adalah sesungguhnya manusia, ya, betul-betul dalam kerugian, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Di sini menggunakan lafadz al-insan yang maknanya adalah manusia yang telah dewasa, manusia yang telah baligh, manusia yang telah mukallaf. Bahwasanya manusia yang telah baligh itu pada asalnya dia dalam keadaan lafi khusrin, dalam keadaan rugi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi, artinya di dalam, ya, mengisyaratkan kepada misalnya kita menempatkan sesuatu di dalam botol misalnya, ya. Polpen kita masukkan ke dalam botol, artinya polpen ini masuk seluruhnya ke dalam botol tersebut, ya. Nah, kalau kita katakan manusia itu dalam kerugian, berarti seolah-olah manusia itu seutuhnya dalam kerugian. Nah, sehingga asalnya manusia itu dalam kerugian, ya, lafi khusrin. Dan kerugian di sini Allah menggunakan lafadz yang nakiroh, ya. Nakiroh artinya maknanya belum spesifik, ya, tidak muqayyad, tidak dibatasi. Bisa jadi kerugian itu adalah kerugian di dunia, maupun kerugian itu bisa jadi di akhirat, ya. Maka asalnya manusia itu dalam keraguan. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di misalnya menyebutkan dalam tafsirnya itu wal khasaru maratibu mutaaddidatun mutafawitatun. Bahwasanya kerugian itu bertingkat-tingkat, ada level-levelnya, ya, bermacam-macam. Qad yakunu khasaran mutlaqan, ada kalanya orang itu rugi secara mutlak, artinya dia betul-betul rugi seluruhnya. Kahaliman khasarat dunya wal akhirata, seperti halnya orang yang rugi di dunia maupun di akhiratnya. Di dunianya tidak senang, tidak bahagia, ya, miskin misalnya, melarat, ya kan. Di akhiratnya juga nanti celaka. Kemudian waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'dil, ada kalanya orang itu rugi dalam beberapa hal saja, tidak seluruhnya. Misalnya dia rugi di dunia saja, dalam artian misalnya kehidupannya di dunia agak sulit, ya, kemudian nanti di akhiratnya bahagia, ya. Atau mungkin sebaliknya, di dunia merasakan kegembiraan, hartanya banyak, kemudian di akhiratnya merugi. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan kerugian. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti dalam ayat 2 itu. Disambungnya dengan ayat ketiga adalah dengan istisna, dengan pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, jadi yang tadi disebutkan bahwasanya manusia seutuhnya dalam kerugian, kecuali, ya, dikecualikan dari orang yang dalam kerugian itu adalah orang yang memiliki 4 hal, ya, atau orang yang ittasofa bi as-sifat al-arba, yaitu dia memiliki 4 karakteristik ini. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu, adalah dia beriman, ya kan? Wa amilus solihati, yang kedua adalah dia beramal soleh.
Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Dia berwasiat kepada saudara-saudaranya dengan kebenaran, menyebarkan kebenaran kepada orang lain, ya. Watawasau bis sabri, kemudian dia berwasiat atau menyebarkan nasihat-nasihat kesabaran kepada orang lain. Nah, 4 ini merupakan kunci supaya kita tidak khosarah tadi, supaya kita tidak rugi. Maka bahagia sekali orang yang bisa mengumpulkan 4 kategori ini dalam dirinya. Yang pertama adalah tadi apa? Illal ladzina amanu, adalah kecuali orang-orang yang beriman, ya. Iman, ya. Bicara tentang iman, apa itu iman? Iman adalah qaulun bil lisan, ya. Ulama mengartikan iman adalah qaulun bil lisan, ya. Kemudian wa'tiqadun bil janan, ya. Kemudian wa amalun bil arkan. Nah, iman itu ketika kita bisa mengucapkan dengan lisan kita, ya, tentang kebenaran bahwa Allah itu adalah Esa, misalnya. Allah itu ada, Allah itu Esa, Muhammad adalah utusan Allah. Lisan kita mengucapkan itu. Wa'tiqadun bil janan, hati kita meyakini itu, mengimaninya, ya, meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul Esa. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Kemudian mengimplementasikan keimanannya itu dalam pengamalan sehari-hari. Nah, maka iman menurut ahlu sunnah adalah suatu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, yang lisannya juga mengikrarkan, kemudian diwujudkan dalam sebuah amalan-amalan. Itulah iman. Nah, maka sudah menjadi konsekuensi orang yang mengaku beriman, dia harus tasdiq, harus membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, harus membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, ataupun berupa iqrar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takrir, ya kan? Nah, semuanya harus diimani, tidak boleh memilih satu kemudian meninggalkan yang lain. Nah, komitmen iman tersebut itu juga tidak boleh hanya berhenti di dalam pengucapan lisan dan keyakinan di hati saja, akan tetapi betul-betul harus amalun bil arkan, harus diamalkan. Kita harus memiliki melakukan bukti, ya, bahwa kita itu beriman. Kita harus membuktikan, ya, yaitu dengan apa? Dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, maka seyogianya orang yang beriman, ya, adalah, ya, kalau kita bicara iman, ya, itu kalau dalam bahasa Arab adalah amana yu'min, ya, imanan, satu akar dengan kata amanah, ya, amina ya'manu amanatan, artinya bahwa orang yang beriman maka seharusnya dia dalam kehidupan sehari-hari dia harus amanah, ya, harus amanah. Ketika dikasih jabatan dia amanah, ketika dititipkan oleh seseorang sesuatu dia harus amanah, ketika menjadi penjual dia harus amanah, mengatakan produknya apa adanya, ya, harus jujur. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman harusnya dia selalu punya perasaan ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, ada muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka konsekuensi dari keimanannya, dia selalu amanah, dia selalu jujur dalam berkata, dalam berbuat, ya. Itu adalah pembuktian daripada iman. Nah, kemudian orang yang beriman dia juga harus mampu mewujudkan keimanannya itu, ya, dengan menghadirkan rasa aman kepada orang lain, ya. Orang yang beriman dia merasa aman dirinya, dia merasa tentram, dia juga harus menghadirkan rasa aman kepada orang lain. Itulah orang yang beriman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menasihati kita tentang
keimanan yang kemudian dibarengi dengan hubungan sosial kita kepada orang lain. Misalnya kita ambil contoh adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, fal yukrim jarahu, maka hormatilah tetangganya. Atau dalam hadis lain misalnya fal yukrim dhaifahu, hormatilah tamunya, ya kan? Nah, maka dia harus bisa menghadirkan rasa aman kepada orang lain, ya. Jangan sampai kita mengaku iman, mengaku paling tauhid misalnya, ya, paling mengesahkan Allah, tetapi tetangga kita tidak tentram dengan keadaan kita, ya. Tetapi keberadaan kita menjadikan orang lain terganggu, ya, dengan apapun sikap kita, itu berarti keimanannya belum terimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Karena orang yang beriman juga, ya, dalam hadis lain misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman hendaknya dia selalu berkata baik, ya kan? Jika tidak mampu berkata baik gimana? Aw liyasmut. Ya, pilihannya kalau tidak berkata baik ya dia memilih diam. Nah, ini sifat-sifat orang yang beriman. Nah, dan tentu juga imbas atau konsekuensi daripada beriman itu dia harus bisa tadi, ya, membuahkan rasa aman kepada orang lain. Maka dia menjaga persaudaraan dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan orang yang seagama, bahkan dengan orang yang bukan seagama selagi dia tidak mengganggu, ya kan? Nah, maka karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di sana dalam satu ayat mengaitkan, ya kan, antara keimanan dengan persaudaraan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, ini tentunya harus kita implementasikan, ya. Pengakuan iman kita, ya, itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah iman. Yang pertama, ya. Iman saja, ya, tadi dikatakan belum cukup, ya. Yang kedua adalah wa amilus sholihat, yaitu dia harus bisa beramal soleh, ya. Beramal soleh. Nah, beramal soleh ini wal amalu sholih, ya, wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal soleh itu mencakup semua perbuatan baik seluruhnya, ya. Al-zahirah wal batinah, baik itu perbuatan-perbuatan zahir, ya, wal batinah ataupun perbuatan yang batin, artinya baik itu berkaitan dengan perbuatannya secara fisik kepada orang lain, ya, dia harus selalu baik. Wal batinah, perihal hati kita juga selalu dijaga untuk selalu baik kepada orang lain. Al muta'alliqah bihaqqillahi wa haqqi ibadihi, ya. Amal soleh itu baik itu berhubungan dengan hak Allah, ya, kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyekutukannya, ya. Al-wajibah wal mustahabbah, baik itu sesuatu yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Kalau dalam tafsir Munir misalnya, ya, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa amalus soleh itu adalah adaul faraidhi wajtinabul ma'asi wa fi'lul khairi, adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban, menghindari maksiat-maksiat, dan melakukan kebaikan secara umum, ya. Soleh, ya. Sebetulnya bagaimana amal soleh itu? Kita mengartikan amal soleh adalah amal yang bermanfaat baik kepada diri sendiri maupun bermanfaat kepada orang lain, yang itu kemanfaatannya sesuai syariat tentunya. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat dan sesuai prosedur syariat. Bermanfaat untuk dirinya, misalnya dia mengambil uangnya orang lain, ya, 1 juta misalnya, dijadikan kemanfaatan untuk dirinya, untuk makan, untuk apa, dia manfaat untuk dirinya, tetapi dia merugikan orang lain, dia juga melanggar syariat, maka kemanfaatan ini bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan syariat, ya, sesuai prosedur. Jadi seorang dokter misalnya, dia memeriksa pasiennya, ya, dengan prosedur yang benar, ya. Sakit A disampaikan sakit A, sakit B disampaikan sakit B.
obatnya butuh ini, sampaikan ini, jangan menambah-nambah dan seterusnya. Menjadi seorang guru, bagaimana dia beramal soleh, ya, dia mengajarkan ilmu kepada anak didiknya, ya, dengan baik, ya kan, diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menjadi seorang pedagang, ya, dia beramal soleh dengan berdagangnya itu, yaitu dengan perdagangan yang fair, yang adil, yang tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan riba, manipulasi produk dan seterusnya. Itulah amal soleh. Amal soleh mencakup semua hal, tidak terbatasi oleh ibadah-ibadah yang sifatnya spiritual, sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tetapi lebih luas daripada itu. Amal soleh bisa diwujudkan dalam segala hal. Berkaitan dengan profesi kita misalnya, ya, sebagai seorang supir misalnya, ya, bagaimana dia dengan profesinya bisa beramal soleh, maka dia mengantarkan orang yang naik sesuai dengan keinginannya, mau diantarkan kemana, upahnya juga harus sesuai standar, tidak dilebih-lebihkan, ya. Ketika ada kembalian maka dikembalikan. Itulah amal soleh, ya. Dan masih banyak sekali, ya. Amal soleh adalah amal yang mutaaddi, ya, atau amal yang kemanfaatannya bisa dirasakan sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya. Itulah amal soleh. Kemudian selanjutnya adalah watawasau bil haqqi, ya, watawasau bil haqqi, yaitu berwasiat dengan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menggunakan kata watawasau, berwasiat, saling berwasiat. Yang ini mengisyaratkan bahwa saking pentingnya al-haq itu untuk disampaikan. Orang butuh untuk selalu diingatkan terhadap yang hak itu. Apa itu yang hak? Yang hak itu adalah segala sesuatu yang mantap, yang tidak berubah, ya kan? Yang sesuatu yang mantap, yang tidak berubah, ya, itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sumber dari segala kebenaran. Itulah yang hak. Yang hak hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang hak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hak adalah Al-Qur'an. Yang hak adalah ajaran Nabi dan seterusnya. Itu harus kita sampaikan, ya, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, ya. Jangan sampai kita mengetahui suatu ilmu kemudian kita amalkan sendirian, ya. Nanti kita masuk surganya sendirian, ya, nggak punya saudara, ya. Maka kita berbagi amal kebaikan, ya, berbagi ilmu kepada orang lain supaya orang lain juga bisa ikut mengamalkan kebaikan. Nah, jadi watawasau bil haqq ini adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, ya. Nah, kebenaran mencakup misalnya mentauhidkan Allah, itu adalah kebenaran, ya. Memerintahkan orang lain untuk sholat, ya, mengingatkan orang lain untuk sholat, itu adalah kebenaran, ya, hak, ya. Maka kita harus sering-sering untuk saling mengingatkan satu sama lain, ya. Maka akan sangat baik sekali misalnya kita di lingkungan kerja kita mencari teman yang sama-sama satu visi satu misi, yaitu untuk mencapai ridho Allah. Maka kita akan selalu teringatkan, kamu sudah sholat belum? Nah, hari Senin besok kamu puasa tidak? Dan seterusnya misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah watawasau bis sabri, ya. Berwasiat dengan kesabaran, ya. Saling berwasiat dengan kesabaran, ya. Sabar, ya. Sabar itu sendiri maknanya adalah, menurut Syekh Wahbah Zuhaili misalnya dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan as-sabru quwwatun fin nafsi tad'u ila ihtimalil masyaqqati fil amal. Nah, jadi sabar itu adalah sesuatu kekuatan di dalam jiwa, ya, yang mengajak atau mendorong kita untuk bisa memikul beban, memikul kesulitan yang kita hadapi. Nah, itu adalah sabar. Nah, sabar itu tidak hanya terbatas ketika kita tertimpa musibah.
sabar itu tidak hanya terbatas ketika kita tertimpa bencana kemudian kita bilang sabar, apalagi hanya di dalam lisan kita. Di sana ulama ya menjelaskan bahwasanya sabar itu ada 3 hal ya. As-sabru salah satu anwa'in ya. Pertama adalah as-sabru 'alal ma'mur, yaitu adalah sabar terhadap perintah-perintah Allah ya. Sabar untuk kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan syariat Islam. Yang kedua adalah as-sabru 'alal mahdzur, yaitu adalah sabar kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal maqdur, yaitu adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik itu takdir itu berupa takdir yang menyenangkan kita ataupun misalnya kita mendapatkan bencana atau apapun. Jadi sabar ada macam-macam. Imam Ibnu Qayyim misalnya, beliau mengatakan bahwa wasabru ala ta'ah a'la maqamatis sabri ya, atau as-sabru ala ta'ah a'la maqaman minas sabri alal bala, bahwasanya sabar terhadap ketaatan, sabar di dalam ketaatan itu lebih utama, lebih puncak derajatnya daripada sabar di dalam menghadapi cobaan ya. Kenapa? Li'anna sabra ala ta'ah sabru ikhtiyarin, karena sabar di dalam melakukan ketaatan itu adalah sabar yang pilihan. Lakinna sabra alal bala sabru ihtirarin, akan tetapi kalau kita sabar dalam menghadapi cobaan itu adalah sabar yang memang mau tidak mau kita menghadapinya, gitu kan? Nah, contohnya misalnya sabar terhadap ketaatan ya. Misalnya saya puasa hari Senin ya kan, puasa sunnah hari Senin ya, sudah separuh jalan misalnya jam 1 siang ya, itu perut juga sudah lumayan, teman datang tidak tahu kalau saya itu puasa ya. Kemudian dia menawari karena itu jam makan, ayolah kita makan ke warung atau ke restoran yang cukup bagus dan makanannya itu kebetulan saya yang favorit di situ ya. Ayolah kita makan ini ya, saya traktir, mau nggak? Nah, di situ taat kita teruji, apakah kita mau sabar dengan puasa sunnah kita ya kan, puasa hari Senin tadi, ataukah kita tidak sabar, yaitu dengan cara ya sudah saya tidak perlu bilang ke teman saya kalau saya itu puasa, ya sudah saya nanti ya 1 menit lagi saya beresin meja saya dulu, kita berangkat. Nah, misalnya seperti itu lah. Maka sabar dalam ketaatan itu lebih utama ya kan, karena di situ kita ada pilihan untuk mengambil sabar tersebut atau tidak. Berbeda dengan sabar terhadap bencana misalnya. Maka sabar terhadap bencana misalnya orang terkena musibah, ada anggota keluarganya yang meninggal misalnya, ya mau tidak mau dia harus sabar, memang itu yang terjadi ya kan. Dia mau seperti apapun ya itu yang terjadi, artinya tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali sabar. Makanya ketika orang terkena bencana kok tidak sabar, ya dia rugi 2 kali ya. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sabar terhadap taat itu lebih utama daripada saat sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, ini kesabaran ini adalah bagaimana sabar kita dalam menghadapi atau sabar kita dalam mempertahankan iman kita tadi, illal ladzina amanu ya. Kemudian sabar kita dalam wa'amilus sholihat, sabar kita dalam mengamalkan amal soleh. Kemudian sabar kita dalam menyuarakan kebenaran kepada orang lain, watawasau bil haqqi. Nah, maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diakhiri yang keempat adalah watawasau bis sabri, supaya kita mau bersabar, baik itu dalam mempertahankan iman kita, baik itu dalam kita beramal soleh, baik itu dalam kita menyuarakan kebenaran kepada orang lain, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, maupun kita dalam sabar itu sendiri sering kita butuh sabar. Nah, seperti itu. Makanya sabar tidak ada batasnya. Nah, inilah kandungan daripada surat Al-Asr. Surat yang begitu pendek ya kan,
tetapi kandungannya cukup luar biasa. Yang kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus memperhatikan waktu. Ya, usia kita, misalnya kita ya diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, ya kan? 60 tahun. 60 tahun sekarang usia saya misalnya 30 tahun, sudah separuh ya. Kita kan nggak tahu ya kan usia kita itu berapa ya kan. Saya kebanyakan orang itu kan usianya hanya 60 sekian atau 70 mungkin. Saya sekarang misalnya 30, berarti sudah hampir separuh jalan. Separuh jalan itu sudah melakukan apa saja. Kita harus sering introspeksi. Ada orang misalnya dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Misalnya fulan umurnya 60 tahun. 60 tahun dia punya kebiasaan kalau tidur sehari 8 jam misalnya. 8 jam itu kan berarti sehari 24 jam ya. Sehari 24 jam berarti 8 jam itu sepertiganya. Berarti sepertiga harinya dia untuk tidur. Maka sepertiga umurnya yaitu 20 tahun dari 60 tahun tadi hanya digunakan untuk tidur kan seperti itu. Nah, maka kita harus sering mengkoreksi waktu kita. Kita sudah melakukan apa di waktu yang Allah anugerahkan kepada kita ini ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, ya kan? Ya, jadi asalnya manusia itu adalah dalam kerugian kecuali adalah orang yang terpenuhi 4 hal. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kemudian adalah dia menasehati orang lain untuk bersabar dan dia juga bersabar dalam melakukan itu semua. Nah, kalau kita presentasikan, misalnya kita gambarkan dalam prosentase ya, 4 hal ini misalnya 100%, berarti kan masing-masing 25%. Maka orang yang baru melakukan iman saja, illalladzina amanu, dia hanya baru tercukupi 1 kriteria saja, maka berarti dia baru 25% untuk menuju tidak rugi, ya kan? Nah, jadi dia baru dapat 25%-nya untuk untung, ya. Kemudian dia beramal soleh ditambah 25% lagi, berarti dia total sudah dia amanu, dia amalu solehat, maka dia sudah 50%, baru 50%, ya kan? Untuk dia terhindar dari kerugian. Kemudian dia melakukan atau menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang lain ditambah itu 25% lagi, maka dia menjadi 75% untuk bisa berada di titik terhindar dari kerugian. Nah, untuk sempurna 100% maka dilanjutkan dia harus bersabar dengan itu semua dan mengingatkan pada saudaranya untuk bersabar. Nah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari larangan, dengan sabar dalam menghadapi bencana. Nah, sabar ini sangat penting supaya kita bisa beristiqomah di dalam 3 hal yang tersebut sebelumnya, yaitu supaya kita bisa beristiqomah dalam beriman, supaya kita beristiqomah dalam beramal soleh, supaya kita bisa beristiqomah di dalam mendakwahkan kebenaran. Maka orang yang bisa melakukan 4 hal ini, dia menjadi 100% orang yang insya Allah dijamin oleh Allah itu dalam keberuntungan, terhindar dari kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian surat Al-Asr kali ini. Nah, sebetulnya kalau kita kaji itu kandungannya sangat luas sekali ya. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini itu cukup. Artinya kandungannya sangat luas sekali. Kita baru setitik saja membahas tentang kandungan surat Al-Asr. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.